Oke teman-teman, nah di sini kita sudah kedatangan paket dan ini adalah Sony CX405 dan ini saya dapatkan di marketplace ya dengan harga 1,8 ya. Ini sudah second dan mengapa saya mau membeli barang second ini karena saya lihat barangnya itu masih bagus ya. Di foto dan juga seleknya saya rasa selek yang baik ya. Oke, nah kalau teman-teman perhatikan di marketplace itu di tahun 2021 sekarang kebanyakan handycam yang seperti ini tuh habis oleh karena banyak yang membutuhkan sehingga barangnya itu menjadi goib dan harganya menjadi mahal ya. Saya lihat di marketplace ini harganya 27, ada yang 28, bahkan ada yang sudah 3 juta karena memang sulit untuk mencari barang ini ya. Nah, oke, kita langsung buka saja bagaimana isi dari si handycamnya ya. Jadi memang kalau kita beli yang baru itu, kalau di BEC kemarin saya lihat harganya adalah 2,7 teman-teman ya, 2,7. Nah ini 1,8, artinya saya menyimpan uang 1 juta ya, 1 juta. Nah kemarin itu 27 itu belum dapat apa-apa itu teman-teman ya, belum dapat apa, hanya standar ya, nggak ada, belum ada memori dan lain sebagainya. Ya, ini katanya sudah ada memori dalam, tapi masih kita lihat ya. Semoga benar-benar ada memorinya ya. Nah ini dibungkus dengan bagus juga. Hanya saja kemarin seleknya ngomong bahwa ini pakai wasen apa ini ya? Wasen buff yang sudah pernah digunakan. Saya sih nggak masalah ya. Yang penting wasangnya aman. Mau sudah bekas, mau sudah pernah digunakan, no problem. Kita buka, ini cukup tebal wasen buffnya. Oke. Nah ini memang efek dari corona ini, banyak orang itu mencari ini untuk live streaming ya, mulai dari kebutuhan pernikahan di gereja, bahkan juga di masjid ya, menggunakan virtual Zoom, menggunakan virtual lah, bukan hanya Zoom, ke YouTube, ke Facebook. Nah ini sangat-sangat recommended karena ini bisa bertahan lama. Nah ini kita tinggal beli HDMI capture bila mana kita mau menjadikan ini sebagai kamera ya. Kita tinggal beli HDMI capture. Ini cukup tebal ya, Oke, ini tebal sekali untuk wasen baknya ini. Mungkin karena orangnya nggak mau kalau sampai batangnya itu rusak sampai di konsumen. Oke, ini dia. Dan ini dia teman-teman ya. Di sini dibelinya di setahun ya. Ini baru setahun. Tetapi kata si orang yang jualin ke saya ini masih baru. Masih jarang digunakan, bukan baru ya. HDR CX405 ya. Oke. Ini dia. Lalu kita buka ya. Oke, ini kitab-kitabnya ya. Wah ini banyak banget ini buku-bukunya ya. Oke lah. Lalu ini oke teman-teman, pertama kali saya lihat saya langsung senang karena ini masih benar-benar seperti baru ya, sama dengan yang di foto. Saya senang melihatnya ya, kelihatan banget dan ini ringan sekali. Oke, ini dia. Lalu di dalam juga ada kabel datanya. Oke, nah ini yang saya suka dari sisi ini karena dia ini kayaknya bisa cas dengan power bank. Nah nanti saya coba ya. Nah ini ada kabel HDMI-nya juga, sudah ada kabel HDMI mini ke HDMI yang biasa, mantap jiwa ya. Kita tinggal membeli HDMI capture. Oke, kita langsung coba aja kameranya. Oke. Ya kawan-kawan, dan tampilan kameranya seperti ini ya. Ya, kalau dipegang seperti ini dan ini cukup nyaman ya, sangat-sangat nyaman malahan ya. Nah, kita mulai dulu dari sininya ya, dari belakangnya. Ini adalah tombol untuk merekam video ya. Ini tinggal kita pencet. Lalu di sampingnya itu ada kabel USB ya. Jadi ini kita bisa pakai power bank untuk menggunakan si handycamnya ini. Nah, saya juga kemarin sudah cobain, saya lepas baterainya dan ternyata bisa ya, tanpa baterai dengan menggunakan
power bank. Nah, ini tentunya sangat-sangat bagus sekali ya, karena kita nggak perlu lagi untuk membeli baterai ya, oke? Kita beli saja power bank yang 20.000 mAh, itu 200 lebih ya, 200 lebih. Nah, baterainya juga kalau teman-teman tahu itu 200 lebih ya. Nah, kalau kita lihat baterainya di sini teman-teman ya, saya coba perlihatkan ya, ini hanya sekitar 2000 mAh ya, sekitar 2000 mAh. Oke, coba saya perhatikan ya. Nah, hanya 1240 ya, hanya 1240 mAh. Artinya kalau kita pakai power bank 20.000 mAh harusnya 8 kali ya, 8 kali ngecas ya. Cuma saya belum coba untuk membuktikan itunya ya. Nah, lalu teman-teman di depannya ini kita lihat ada HD ya, ini full HD, lalu ada tulisan-tulisannya, ada Sony, lalu di atasnya ini ada Exynos ya, Exynos R Optical Steady Shoot. Oke, nah lalu di depannya seperti ini, sampingnya seperti ini ya, sampingnya seperti ini. Ini untuk membuka lensanya. Oke, udah terbuka. Nah, lalu di sini ini untuk input ya, ini untuk multi ya, ini bisa untuk ngambil data-data dari sini ya, ini bisa ngambil data-data. Oke, lalu kita lihat juga nih di sampingnya, kita buka, yaps, dan langsung menyala. Nah, di sini di bagian dalamnya juga ada untuk kartu memori, lalu ada untuk HDMI out ya, ini HDMI kecil. Nah, itu tadi udah kita lihat ya, ada HDMI outnya yang di box itu. Nah, sayangnya di sini kalau kita mau pakai mic eksternal, teman-teman harus membongkar ya, membongkar dan mengambil dari depan sini kalau saya tidak salah. Nah, cuman saya belum ke situ lah. Nah, ini di atasnya ini untuk zoom in dan zoom out, ini fotonya. Nah, saya mau perlihatkan dulu untuk bagian-bagian di dalamnya ini ya. Menurut saya ini penting juga ya. Ini nggak touchscreen teman-teman, jadi kita klik tombol menu. Nah, di sini banyak ya, ada mode pemotretan, ada kualitas gambar, ada kamera mil, ada edit, ada fungsi putar ulang ya. Nah, di sini ternyata juga sudah ada white balance, exposure, dan fokus dan iris ya. Cuman ini saya buat otomatis semua, oke? Oke, kita kembali. Nah, lalu untuk fungsi ulang ini untuk melihat apa yang sudah kita gambar. Nah, ini untuk format filenya ya, untuk format filenya ini ada Full HD dan juga HD ya. Saya pakai HD ya. Oke. Nah, saya juga ingin menyampaikan bahwa teman-teman kalau di sini itu kalau kita menggunakan memori yang biasa saja, ini nggak support untuk Full HD, ini gambarnya agak kurang bagus ya, kurang maksimal. Nah, oke. Oke teman-teman, nah di sini juga ada untuk white balance-nya. Lalu yang paling saya suka itu adalah bagian ininya ya. Ini adalah efek gambar ya. Jadi teman-teman kalau mau langsung grading di sini juga bisa nih ya. Ini untuk kamera mainan, lalu ini untuk warna pop. Nah, ini gambarnya jadi lebih hidup ya. Gambarnya lebih hidup. Ya, gambarnya lebih hidup. Gambarnya jadi lebih hidup. Lalu pop. Ya, ini ada opsinya lagi. Ya, ada untuk ya, ada itunya. Lalu ada retro nih, ada retro ya, bagus juga sih. Lalu ada high key lembut ya, lembut. Lalu ini ada juga nih warna parsial, dan terakhirnya ini kontras tinggi mono ya, oke. Saya pikir itu dulu. Nah, ini untuk gambar bawaannya ya. Di sini juga sudah dilengkapi ya teman-teman untuk efek-efek gambarnya. Nah, saya coba untuk ngezoom ya teman-teman. Kita coba zoom ke sana, oke. Kita perbaikin dulu ya, dan kita coba untuk zoom. Oke, ini saya tidak pakai tripod ya, jadi kalau ada goyang-goyang sedikit oke lah. Sangat-sangat gelis ya, dan tidak pecah. Ini yang saya suka nih dari handycam ini. Oke, ini jaraknya cukup jauh kawan-kawan, dan bisa ngezoom seperti ini nih, menurut saya luar biasa banget nih ya. Oke, kita close lagi. Dan ini juga saya tes audionya ya, audio dari handycamnya. Ini saya lagi menggunakan audio yang dari handycamnya, teman-teman bisa dengarkan sendiri. Dan kita coba sekali lagi untuk zoom, oke? Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat kawan-kawan.